maka pertanyaan kuesioner kita diarahkan untuk menggambarkan atau menangkap setiap dimensi kompleksitas terkait dengan pola makan bagi keluarga yang memiliki toddler atau balita stunting misalnya. Tapi itu cukup, itu kuesioner. Maka sekali lagi riset Bapak Ibu tujuannya mau kemana? Nah, kuesioner itu hanya instrumen, dia hanya alat. Tetapi the most important things adalah what is the purpose of your study? What kind of the result that you want to see? Apa hasil penelitian yang ingin Anda cari? Jadi kita fix dulu itu, sehingga jangan sampai Bapak Ibu nyusun dulu instrumen, baru desain penelitiannya belakangan. Instrumen kuesionernya tahu dapat dari mana, proposalnya baru mau dibuat. Nah, jangan kayak gitu, terbolak-balik. Nanti proposal first and the end of the proposal itu biasanya ada research instrumen. Makanya kalau kita di kampus itu biasanya ujian proposal bagi yang penelitian kualitatif or kuantitatif ada lampiran instrumen penelitian. Kalau yang kuantitatif itu based on the questionnaire, kalau yang kualitatif based on the interview question. Pertanyaan interview. Kalau saya agak mix dengan bahasa Inggris, oke ya, supaya sekali waktu agak siapa tahu keluar dari sini sudah speak English kan agak bagus ya. Jadi speak English lah sedikit keluar dari sini tiba-tiba sudah wah ini mau dari mana ini, artinya ya banyak sel-sel yang dulu agak terputus sekarang mulai agak sengatan-sengatan sedikit di otak ya. Ya that's okay ya, kalau ada some kind of problems atau difficulties to understand what I say, just talk to me. Oke, next silakan. Oke, ini adalah kelebihan dan kekurangan. Yang namanya instrumen penelitian ya selalu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kekurangannya instrumen punya keterbatasan dalam menangkap fenomena yang sifatnya kompleks. Makanya seperti dari Ibu yang dari BKKBN kan instrumen punya keterbatasan karena kompleksitas fenomena bertumbuh, instrumen punya substansi tidak bertumbuh. Maka banyak pasti yang tidak bisa tertangkap. Inilah yang kemudian harus ada penyempurnaan instrumen lewat riset kualitatif. Sehingga kemudian harusnya ada evaluasi terhadap instrumen itu setiap tahun. Sehingga kemudian jangan sampai ya masalahnya sudah di level 8 kompleksitasnya, kita masih menggunakan instrumen level 3, 5, tingkat tidak tertangkap. Kegagalan perencana sampai digunakan dalam perencanaan anggaran, perencanaan program, maka tidak berdampak. Nah, itulah yang disebut sebagai evidence-based policy. Ketika kebijakan tidak berbasis bukti dan data, intervensinya lemah, dampaknya menjadi lemah. Nah, ini yang perlu kita pahami karena itu menjadi tupoksi kita sebagai policy maker. Lalu kadang-kadang angket itu ya satu punya kelemahan, sering terjadi tidak diisi oleh orang yang bukan responden, atau angket hanya terbatas kepada orang yang melek huruf. Atau kadang-kadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, orang itu kalau malas itu dia isi ya saja semuanya. Ada 10 pertanyaan dia ya. Makanya biasanya variabel kontrol untuk menjamin perilaku responden sesuai dengan harapan peneliti harus ada dana, anggaran, reward, insentif bagi para responden. Nggak boleh minta orang responden itu gratis-gratis. Ya minimal ada kasih uang pulsa. Ya kadang-kadang kalau penelitian kuantitatif itu bagi 10 yang mengisi pertama mendapatkan transfer pulsa 50.000. Wah langsung cepat-cepat. Padahal dia mungkin sudah ke 1.000. Ya itu biasanya harus ada insentif untuk menjamin keseriusan orang mengisi kuesioner. Karena kalau orang sudah rasanya malas, dia jawab, tapi dia rasa dia tidak baca efektif, tidak baca detail. Oh ya, tidak. Ini yang menciptakan nanti validitas dan reliabilitasnya bermasalah karena orang ngisi bukan karena soalnya atau pertanyaan yang bermasalah, orang yang isi yang bermasalah. Nah, ini yang biasanya menciptakan ya data itu tidak terdistribusi secara normal. Ya, misalnya untuk pertanyaan nomor 5, 10 orang mengisi ya, tiba-tiba ada 5 orang karena dia malas dia isi tidak. Padahal dia harusnya ya, karena memang itu akhirnya data kacau gitu. Itu biasanya kelemahan dalam penelitian kuantitatif. Jadi hati-hati, penelitian kuantitatif memang nyaman, memang enak ya, apalagi sekarang bisa bantuan Google Form. Bapak Ibu punya kuesioner itu
bisa dipindah ke Google Form, bahkan ada ke Kahoot, ada monthly survey, itu sekarang banyak toolsnya. Tetapi sekali lagi, apapun tools yang kita berikan,